kecilkan Sal. Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa Bu. Ada yang belum hadir? Yang belum hadir siapa? Ada di sini ada 12 termasuk Pak Agung. Pak Agung bisa rekam Pak Agung? Halo Pak Agung. Pak Agung kah yang belum masuk? Udah masuk Bu. Udah masuk. Pak Cuman Agung sedang ini enggak Agung. aktif. Hah? Apa Bu? Kamera sama mikrofonnya enggak aktif. Oh, enggak aktif. Baik, kalau gitu saya saja yang rekam. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sore ya, ya sampai sore. Ya, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa Ibu. Iya betul. Di sini siang sekali sore Bu ya. Bagaimana Bapak Ibu, sehat selalu? Sehat Ibu. Ya, apa kabar? Ya, setelah sekian lama enggak Agak pilek sedikit. Hari kayaknya kangen, kasih lama enggak ketemu ya. Selamat Bapak Ibu sudah melewati PPL yang pertama Bu ya. Maksudnya PPL aksi 1 gitu ya. Ya, mudah-mudahan nilainya bagus semua. Apakah sudah dilihat nilainya? Belum. Ya. Ada Ibu nilai. Takut lihatnya. Saya takut lihatnya Bu. Sebelum kita masuk ke yang kedua, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini terutama Bu Misrati, Ya, Bu. Bu Misrati Ya. ya Bu ya. Karena Bu Misrati, ini mohon maaf Ya, nih Bu. ya. Yang pertama, mengapa Ibu hanya mengunggah satu saja dulu tuh? Ya, pertama Ibu tuh hanya mengunggah RTP saja. Kemudian Ya, Ibu Bu. mengunggah kembali di tanggal 2. Akhirnya saya tidak tahu kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan ya. Ya Bu. Akhirnya lama belum saya nilai gitu kan. Ternyata Ya. terus ada informasi. Jadi Bapak Ibu yang lain, kalau jika ada hal-hal yang seharusnya kan harusnya itu kan 5 perangkat Bu ya. Ya Bu. Ya. Jadi Bu Misrati saja waktu itu yang ngirim hanya RPP tok. Yang lain tuh semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Itu satu. Ya, itu masalah RPP, pengunggahan RPP. Ya Bu. Kemudian yang kedua, video Ibu Bu Misrati lagi ini yang tidak bisa dibuka nih. Ya kok Bu. Ya. Oh, Apa karena ya. pakai Google Drive? Nggak tahu Ibu ya. Mungkin Bu. Nah itu jadi yang punya Ibu ini saya menunggu perbaikan Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu mengunggah kembali video pembelajarannya Ya ya. Bu. Karena tidak bisa dibuka di tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat Bu Pariama mungkin bisa. Saya yang kemarin saya lihat itu belum bisa dibuka punya Bu Misrati. Ya. Saya masih belum Bu, untuk video saya masih belum melihat karena dari pagi full saya masih tua. Iya, padahal Itu saya Bu, minta karena sore. saya barusan selesai yang tadi dengan Pak Warneri tadi jam 12 tadi. Oh, dengan Pak Warneri kah? Bukan dengan Pak Witarsa? Oh, saya Enggak dengan Pak Witarsa, dengan Pak Warneri tadi. Oh, Jadi gitu. besok baru selesai begitu Bapak Ibu. Jadi yang videonya punya Bapak Ibu juga belum saya lihat gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kirim link YouTube sih saya rasa bisa dilihat. Kalau Google Drive yang agak susah karena harus minta akses segala macam yang ribet.
Iya, Kalau link YouTube sih udah. agak nyaman untuk membukanya seperti yang kemarin kan bisa di-share begitu saja kan yang siapa yang nggak tampil kemarin ya. Ya. Ya Bu, nanti saya perbaiki. Saya pun kemarin coba saya buka sendiri juga agak sulit. Gitu. Ya. Jadi coba Ya. pakai YouTube saja, Bu. Makanya saya Ya. kemarin ingatkan pakai YouTube saja supaya gampang untuk membukanya begitu. Jadi nggak masuk langsung ke Google Drive kita juga gitu. Ya Bu, terus terang saya agak kurang pede masuk ke YouTube, makanya saya pakai Google Drive. Iya, Google Drive dulu. Ternyata nggak bisa dibuka ya, nanti saya ya, Bu ganti. Bisrati. Jadi kejadian Bu Bisrati ini mudah-mudahan tidak terulang lagi Ya, ya Bu Bu. ya di aksi 2. Ya, Kemudian begitu juga terhadap kepada Bapak Ibu. Jadi cukuplah Bu Misrati kali ini. Nanti pada aksi yang kedua mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Bu ya. ya Bu. Nah, kalaupun Bapak Ibu misalnya terlambat mengunggah, tolong sampaikan ke saya sehingga saya tuh tenang-tenang saja. Akhirnya saya ngasih nilai rendah tuh Bu Misrati karena Ya, tidak Bu. ada lengkap gitu ya. Kemudian tidak ada pemberitahuan kalau ada perbaikan atau pengiriman ulang itu Bu ya. Ya Bu. Oke. Ya, mohon maaf Bu. Baik, ya. Secara umum, secara umum bahwa video ya, jadi karena RPP-nya kan sudah perlu di pengiriman mentah dan bahkan kita lihat sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya mungkin karena saya sudah duluan menilai ya seperti videonya Bu Nilu ya ini mungkin bukan hanya untuk Bu Nilu saja ya tapi untuk ibu-ibu yang lain juga Bapak Ibu yang lain dalam nanti mengambil video gitu ya karena ini endingnya di video tapi awalnya adalah jadi sebelum masuk ke aksi 2 gitu ya karena kan RPP kita sudah bahas pada waktu perangkat pembelajaran kemudian pada waktu PPL 1 dan sebagainya jadi secara keseluruhan memang semua Bapak Ibu videonya sudah bagus namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya seperti penampilan Bu Nilu ya Bu ya terdapat beberapa respon peserta ya peserta didik itu masih artinya gitu Mbak artikulasi siswa itu masih belum jelas gitu ya dia berbicara masih belum jelas kemudian di situ dalam pembagian kelompok ya dan penyampaian pendapatnya belum tajam ya belum tajam karena nanti disesuaikan dengan RPP Ibu itu kan ternyata kan belum kena gitu Bu ya bukan belum kena artinya tuh belum kesampai kepada yang diharapkan Ibu gitu ya nah kemudian ini secara keseluruhan saja semua udah bagus gitu ya Ibu. kemudian itu Ibu Nilu kemudian untuk Ibu Ida yaitu secara keseluruhan memang sudah bagus hanya ada dalam pencahayaan videonya yang agak gelap. Ya, ya Ida ya. iya Bu. Oke. Kemudian terlempar kalau bisa masuk ya. Pak Heri juga ya sudah bagus videonya. Jadi nanti untuk yang akan datang pada waktu PPL kedua yaitu usahakan peserta didiknya adalah aktif. Nah, kemudian Bapak cenderung menggunakan menguasai metode ceramahnya dibandingkan model yang Bapak ajukan gitu ya. Memang sih tetapi janganlah dominan kan bisa pakai kartu, bisa time games gitu kan. Ceramah ya walaupun akuntansi gitu Pak ya. Siap di aksi 2.
Recording in progress. Bagus, Bu Misrati belum dibuka. Kemudian Pak Owen. Nah, Pak Owen ini ya seperti yang lalu-lalu lah. Nah, gitu kan. Hanya dalam videonya masih agak ada sedikit ya penyorotan ya. Pak Wen ya sesekali menyoroti keseluruhan kelas, kemudian bisa dari depan, bisa dari belakang seperti Pak Heri tadi. Nah, gitu ya. Nah, Ya, Bu. kemudian jaringan satu sisi saja ya Pak ya. Kemarin kan gambar yang saya kirim di grup kan juga satu sisi itu kan Pak kan. Nah, Iya. kemudian Pak Sari Faisal sudah sangat bagus. Kemudian Bu Mas Kuta juga sudah sangat bagus. Bu Juliani sudah bagus. Ada sudah sangat bagus, ada sudah bagus gitu ya. Bu Rupika sudah bagus. Nah itu saja komentar saya dari video yang dikirim 15 menit itu ya. Mudah-mudahan nilainya bagus semua gitu ya. Oke. Sekarang kita mungkin ada komentar dari Bu Pariama sebelum kita masuk ke aksi 2. Oke, kalau masalah untuk komentar saya sih untuk masuk kita ke aksi 2, kita ini kan aja aksi pertama karena tadi saya belum lihat videonya. Nah, untuk nanti perangkat pembelajarannya untuk aksi kedua ya Bapak Ibu tolong urutkan saja ya Bapak Ibu nanti ya kirimannya mulai dari RPP ya, bahan ajar begitu, LKPD-nya, jadi diurutkan begitu waktu ngirim PDF-nya ke waktu munggah ya gitu Bapak Ibu ya, jangan kebalik-kebalik. Nah, itu mungkin yang nanti akan menjadi miskomunikasi nanti dengan Bu Nuraini. Kayak Bu Misrati hanya ngumpulkan satu misalnya ya Bu ya, begitu. Rupanya masih ada ketinggalan lagi yang belum diunggah begitu. Jadi buatnya misalnya kan pasti dia RPP dulu ya Bu ya. Udah Ya. RPP, kemudian dia apa bahan ajar ya Bu ya, bahan ajar, LKPD, Media penilaian. lalu terakhir adalah penilaian Gini, kemarin Bu, penilaian karena Bu. Iga yang berikutnya, tapi karena B Recording in kemarin progress. kita lihat Ibu Pariama. Nah, itu tuh ada fase yang hilang, gitu. Jadi atau mungkin dia mencampur adukan antara PJBL dan PBL itu. Salah satu contoh punya siapa? Saya lupa. Mana catatannya lupa. Ah, itu akhirnya apa? Tidak tersampaikan daripada tujuan pembelajaran itu. Ya, kalau tidak salah Pak Owen kah? Nah, itu saya lupa saya. Ya, silakan Bu Pariama. Tambahan atau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ini dari pertemuan ke-40 sampai ke-52 Ibu ya. 40 sampai 52 berarti ada 12 hari
untuk aksi kedua. Nah, itu. Bapak Ibu, apakah sudah mengisi refleksi kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Apa yang dirasakan, apa yang oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin ada tambahan, silakan Bu Pariama. Bu Nur, Ya. izin. Mm-mm. Nah, berarti di aksi 2 ini kan kita anunya apa? Di RPP-nya yang kemarin masalah yang pilihan Tidak. 2. Mm-mm. Oke, Bu. Ya, Tidak, Bu. jadi aksi 2 itu adalah pelaksanaan ini ya yang Bapak Ibu susun sebelumnya. Kan sebelumnya itu kan ada penyusunan RPP 2 kan, ada 2 RPP ya, sehingga sekarang ini tinggal satu yang terpilih mana. Jadi bukan memilih lagi dan sisanya itulah Ya, itu yang digunakan untuk diunggah gitu ya. Jadi RPP-nya sebelum diunggah diperbaiki dulu Bapak Ibu. Misalnya kurang apa? Kurang ada kalimat yang satu peserta didik, yang satu siswa. Kemudian ada lupa di situ mengenai memeriksa kehadiran misalnya, atau misalnya Bapak Ibu menggunakan kemarin snowball drawing ya, kemarin yang Bapak Ibu tulis di situ adalah snowball drawing. Ternyata fase-fasenya itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu tuh nanti di videonya tuh harus ada partisipasinya snowball drawing itu. Jadi problem based learning tipe investigation kah, tipe TSTS kah, atau yang kemarin banyak yang snowball drawing, ya benar-benarlah dituliskan di situ nanti di dalam video. Di dalam video itu. Jadi fase apa, tahap apa maksud saya begitu ya. Jadi RPP yang Bapak susun di aksi kedua ini adalah tidak boleh yang baru. Kalau revisi-revisi, perbaikan-perbaikan boleh. Misalnya kemarin kurang apa ya, atau tidak tajam di dalam hal penilaian misalnya. Maka penilaiannya itu harus mengandung penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau kemarin skornya tidak ada, sekarang ditambah skornya. Kalau kemarin tidak ada kunci jawaban, maka ada kunci jawaban. Kemudian materi bahan ajar. Kalau kemarin bahan ajarnya tidak ada peta konsep, sekarang ada peta konsep, gitu Bu ya. Jadi tidak merubah intinya itu. Awalnya Bapak misalnya materi persamaan akuntansi, kemudian nanti ini yang kedua tentang jurnal Siklus penyesuaian akuntansi. misalnya. Itu yang dilakukan, yang diupload nanti itu, tapi di dalam mekanisme tahapan pembelajaran itu boleh direvisi gitu Bapak DPR ya. Jadi materi yang sudah dibuat, pokoknya RPP yang sudah dibuat itulah menjadi aksi 2. Tetapi kalau ada menurut Bapak Ibu masih kurang, salah dan sebagainya, boleh Bapak Ibu perbaiki, revisi gitu. Salah satu contoh bahan ajar. Bahan ajar rata-rata tidak ada peta konsep, walaupun ada 1-2 orang yang peta konsep. Bahan ajar itu harus ada peta konsep lebih dahulu ya. Ada secara urutan itu memang panjang ya, cover, judul, kemudian ada peta konsep, kemudian ada kata pengantar, atau ada daftar isi. Yang penting kata pengantar tidak perlu, artinya itu boleh tapi tidak perlu sekali. Yang penting ada daftar isi. Bagaimana dia mau melihat poin-poin materi kalau tidak ada daftar isi? Kemudian untuk menunjukkan materi Bapak Ibu pada hari itu, kita harus tahu peta konsepnya. Itu di bahan ajar ya, di bahan ajar. Itu yang belum ada ditambahkan misalnya. Itu salah satu contoh perbaikan-perbaikan atau revisi-revisi yang ditambahkan di aksi kedua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin medianya itu masih kacau balau misalnya, gunakan seperti siapa kemarin itu menggunakan videonya masih resek-resek, kemudian videonya itu utuh, yang menjelaskan adalah si tukang itu gitu ya, yang ada di video. Setidaknya dari video itu Bapak menggunakan atau Ibu
melakukan penegasan di dalam keterangan video itu gitu. Nah, itu yang menjadi revisinya gitu. Jangan anak-anak ini kayak seperti contohnya lah waktu bahan mentahnya itu, video mentahnya Pak Owen itu kan utuh semuanya menyampaikan dari YouTube. Sementara tidak ada penjelasan guru. Oleh karena itu di situ ada penjelasan guru. Jadi bisa saja di dalam nanti videonya itu di fase di bawahnya itu name tag-nya itu title-nya itu ditulis guru menguatkan penjelasan dari YouTube, bisa begitu. Nah, jadi tidak YouTube semua yang menjelaskan gitu. Ya Pak Heri ya. Iya, Bu. Terus lagi Bu, di RPP saya itu kan ada metode ceramah Bu. Tak apa-apa. Berarti metode ceramah itu tidak salah. Jadi metode ceramah itu tidak salah. Cuman janganlah dalam pembelajaran itu ceramah terus. Kan di situ ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, ada metode demonstrasi, kan begitu Pak. Jadi tapi enggak pas Bu, kalau ngomong tuh enggak banyak, itu enggak puas terasa Bu ajaran anak. Iya Kak. Berarti tidak kepada student center nih Pak. Harusnya ada student center. Sudah paradigma kita tuh bukan lagi teacher center, tapi paradigma kita adalah student center. Jadi sebenarnya tidak salah pembelajaran itu diawali menggunakan metode ceramah, tidak salah, tetapi jangan mendominasi kegiatan belajar itu dengan metode ceramah. Gitu Pak ya. Jadi diselingilah dengan tanya jawab, diseling apalagi misalnya tentang problem based learning. Problem based learning itu kan mengajak anak untuk berpikir kritis. Kemudian kita menguraikan masalah-masalah. Kan tidak mungkin kita ceramah aja terus kan. Sementara kita menggunakan problem based learning. Di situ kan ada suatu masalah yang disajikan. Ada satu masalah disajikan. Apakah disajikan itu dalam bentuk oral ataupun lisan, atau bisa diskusikan. Ada lagi metode diskusi. Begitu. Jadi harus memang tidak boleh metode ceramah tok di dalam pembelajaran, ya. Bukan berarti metode ceramah itu jelek, tidak. Setiap pembelajaran harus ada metode ceramah, hanya bungkusnya dengan cara lain gitu ya Pak Eri ya. Jadi nanti di dalam metode itu di dalam RPP itu harus diperbaiki Bapak. Harus diperbaiki. Dan kalau Bapak memang menggunakan metode ceramah ya. Mudah-mudahan lebih bagus nilainya yang kedua daripada yang pertama, karena yang pertama itu kan baru belajar memegang video, baru mencari belajar fokus, baru belajar. Jadi sekarang yang kedua udah punya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana menyeting seorang guru yang mengajar. Jadi kemarin tuh juga tuh ada dari samping, kalau tidak salah Bu Misratika. Nanti kan Bu siapa saya lupa, yang dari samping. Saya dari samping. Yang dari samping. Jadi itu kan hanya orang-orang tertentu, sementara Ibu pun tak nampak kalau dari samping kan. Jadi kalau bisa fokus tengah ya, baik maksudnya gini. Guru nampak, siswa nampak gitu ya. Terus juga siapa kemarin itu pada waktu diskusi gini, yang bagus itu punya Bu Juliani pada waktu diskusi itu kan. Jadi awalnya itu seperti pertanyaan kemarin, emangnya Ibu sudah memberikan kelompok sehingga kok baru buka Bu Sundaria itu kok tiba-tiba sudah pengelompokan. Jadi diaturlah kursinya gitu lah. Jadi awal tuh pertama ngadep ke depan, nanti kalau mau diskusi kursinya diatur gitu, tinggal dibalik gitu. Yang lebih lucu lagi, mereka sudah membentuk kelompok tetapi membelakangi guru. Itu. Atau pada saat guru bicara dia membelakangi guru. Itu ada lagi kemarin tuh, ya. Itu hindari seperti itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah dalam arti mulai konsentrasi di RPP dulu. Karena rencana itu kan penting sebelum ke pelaksanaan. Jadi
RPP-nya itu benar-benar dilakukan gimana, tahapnya, fasenya, kompetensi dasarnya, indikatornya, dan seterusnya. Nah, itu RPP, barulah dipreteli nanti dari misalnya bahan ajar dipreteli dari RPP, materi apanya, uraian materi pokok materinya, penilaian, LKPD dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mantapkan RPP dulu baru turun ke bawah-bawahnya. Nah, yang lebih lucu ada siapa ya? RPP dengan bahan ajarnya itu materinya tuh tidak sama gitu. Jadi kali itu saya berpikir ini kali copy paste, tapi begitu lihat videonya itu sama dengan RPP gitu, Bah. Nah, itu. Jadi itu siapa tuh saya lupa tuh. RPP-nya materi ini kemudian di dalam atau mungkin dia bercampur antara aksi 1 dengan aksi 2 gitu. Tapi begitu lihat videonya dia sama dengan RPP yang dia buat pertama begitu. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini copy paste saya bilang begitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kita itu ya silakan Bu Miss Asputa. Izin bertanya Bu Nur, untuk yang rencana aksi 2 nanti apa ada kunjungan juga Bu dari Ibu Nur Aini? Ada kunjungan yang menyangkut tentang ini persis sama lah dengan yang kemarin, ada kunjungan ya yang menyangkut daripada rekaman mentahnya itu ya. Jadi bisa melihat, bukan rekaman mentah, maksudnya ibu bapak ngajar kita nonton gitu, lihat dari sini gitu. Itu tuh udah dipersiapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan all kalau bahasa Pontianak itu all bukan. Jadi Bapak Ibu tuh memang mengajar, sudah dipersiapkan, kita dengan Bu Karyama nonton, lihat. Nah, itu kunjungannya. Jadi kemarin tuh kunjungannya tuh kesannya main-main tuh all gitu ya. Nah, tak apa-apa lah karena aksi 1 gitu ya. Maaf yang bahasa Bali, tahu enggak all tahu Bu. Saya juga nggak tahu. All itu enggak beneran gitu. Jadi kalau bahasa ilmiah itu hanya sekedar formalitas gitu. Jadi hanya sekedar formalitas, enggak serius, sehingga dalam pengambilan fotonya tidak fokus, tidak benar, bergoyang-goyang gitu ya. Pokoknya mohon maaf Pak Owen ya, yang saya melihat kesannya all itu lah Pak Owen tuh. Itu ya. Dalam pengambilan fotonya, kemudian dalam pembelajarannya, KBM kegiatan belajarnya gitu. Nah, saya enggak nyalahkan Pak Owen, mungkin Pak Owen tidak tahu, belum tahu, sehingga saya katakan itu formalitas, hanya sekedar formalitas kunjungan. Sebenarnya tidak. Kalau situ pada saat kunjungan itu sebenarnya sudah bagus, maka Bapak Ibu diuntungkan tidak melakukan rekaman lagi gitu, Bah. Kan kalau misalnya jelek kan berarti rekaman lagi gitu kan, 2 kali. Tidak apa-apa sih ya, tetapi kita berharap kan sudah siap pada waktu kunjungan itu, sehingga tidak banyak komentar dari kami gitu. Ya. Begitu mungkin ada. Terima kasih Bu Nur. Ya, silakan Bu Mas. Oke. Ya, ini Bu Nur. Terus saya lihat punya Bu Misrati ini dia minta akses kan. Nah, ini dia yang kalau misalnya pakai Google Drive Bapak Ibu. Ya, kalau dia pakai Google Drive itu keseringan itu sering minta akses. Nah, saya bisa kasih itu dari Google Drive juga. Jadi saya juga mohon maaf saya menanggapi Bu. Ya, silakan. Saya coba membuka sendiri juga. Kok ini saya pun ragu-ragu sebenarnya Ibu, tapi siapa tahu dari Ibu bisa dibuka gitu. Ternyata tidak bisa. Ya, kalau Ibu sendiri yang pada saat peer teaching itu
waktu kemarin kemudian pada saat ibu unggah waktu yang memperlihatkan video kan ibu yang share kan? Iya. Nah itu iya. Iya. Itu kan bisa karena akunnya kan akun ibu. Ya, maksudnya yang pas diunggah kan juga melalui Google Drive juga Bu, yang peer teaching itu. Saya lihat lagi kan yang peer teaching, oh dari Google Drive, tapi apa namanya bentuknya kok bisa beda dengan yang Recording in progress. Itulah ada yang pindah. Nah makanya mereka ini kan merasa sudah urutan Bu, tapi karena ternyata di atas kali bahan ajar, oh berarti ini alfabet mungkin ini, gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi, RPP duluan, kemudian bahan, dan KPD-nya, baru medianya, dan terakhir adalah penilaian. Nah, untuk Bapak Ibu nanti mengunggah perangkat yang di aksi kedua. Kemudian kita nanti akan ada Vicon lagi ya Bapak Ibu ya. Vicon yang kedua sama seperti yang kemarin, kita melihat video mentahnya Bapak Ibu tentang aksi kedua Bapak Ibu yang 2 kali 40 menit. Nah, begitu. Tunggu, saya nanti akan sharekan saja dengan Bapak Ibu ya jadwalnya ya. Saya akan sharekan jadwalnya di grup, tetapi untuk jamnya nanti bisa diatur karena jamnya ini nanti akan ada bentrok dengan Bu Nuraini. Ya, akan ada bentrok sedikit dengan Bu Nuraini karena Bu Nuraini sudah mulai masuk di K2 untuk pengembangan perangkat begitu. Ya, jadi nanti untuk jadwal jamnya kapan Vicon nanti akan dikomunikasikan. Tapi untuk kapan bisa Vicon, tanggalnya saya akan sharekan nanti di grup kelompok kita. Jadi biar Bapak Ibu tahu gitu. Ya, sebelum itu berarti kan Bapak Ibu sudah lihat nih, misalnya nanti kapan sih saya akan mengundang Bu Paryama dengan Bu Nur untuk melihat kunjungan gitu ya pada saat saya mengajar begitu. Boleh. Nanti bisa tinggal diinfokan di grup seperti biasa, kirim link Zoom-nya begitu Bapak Ibu. Kirim link Zoom-nya. Kemudian untuk videonya nanti, untuk video aksi kedua bisa lebih dari 1 Bapak Ibu, jangan hanya buat 1 saja. Bisa lebih dari 1. Nanti kan Bapak Ibu akan lihat sendiri. Misalnya begini nih. Bapak Ibu udah lihat nih 2 kali 40 menit. Ternyata begitu saya di kelas ini rupanya goyang ya, jelek ya, ini begini ya. Nah, bisa aja 1 hari itu kita ngambil 2 kali videonya, enggak masalah, tapi dengan materi yang sama di aksi yang kedua begitu. Enggak masalah. Misalnya, oh hari ini saya masuk di kelas misalnya 12 IPS 1. Begitu saya lihat video mentahnya, oh ternyata kok goyang ya, kok gini ya, kok jelek ya. Nah, kebetulan karena orangnya teman saya ini hanya bisanya hari ini, ya udah, saya masuk lagi di kelas yang lain. Nggak masalah, mau 1 video, mau 2 video, 3 video yang Bapak Ibu buat, nggak masalah. Tetap nanti yang akan ditayangkan tetap hanya 1. Kan jadi ibaratnya Bapak Ibu tuh punya apa ya, punya stok gitu ya. Punya stok video pembelajaran dengan perangkat aksi 2 yang sama. Bukan berarti videonya banyak tetapi perangkatnya beda, enggak, perangkatnya sama. Karena kan kelemahan kita di video aksi yang pertama, nah itu yang kita pelajari gitu. Yang saya lihat kan Bapak Ibu rata-rata hanya punya 1 video, betul? Hanya punya 1 video kan, jadi hanya mengharap 1 video itu. Begitu Bapak tonton sendiri, punya Bapak sendiri, punya Ibu sendiri yang 2 kali 40 menit, saya yakin banyak yang enggak pede. Banyak yang percaya diri pasti akan bilang, kenapa ini begini ya, kenapa saya lupa ini ya, padahal di dalam otak saya, di dalam pemikiran saya tuh, wih saya mau begini loh, begitu ya kan Bapak Ibu ya kan. Betul. Nah, tapi kenapa yang disorot begini ya, kenapa yang muncul begini ya.
Ya, itu yang terjadi. Nah, itu kita anggap sebagai video gagal, begitu kan? Kita buat lagi, nggak masalah Bapak Ibu. Kesempatan kan ada di dalam membuat video. Kesempatan ada, jadi jangan cuma hanya satu video itu saja yang kita edit video mentahnya tuh. Kita edit. Bapak Ibu edit seedit-editnya pun, kalau video mentah Bapak Ibu bergoyang sana, ini gini. Bapak edit pun kayak gimana, pusing kepala Bapak Ibu ngeditnya. Ya, betul Bu, betul pusing. Itu dia, karena Bapak Ibu hanya punya satu Video. Bapak Ibu tahu adik saya yang ngambil yang kemarin itu berapa video Bapak Ibu? 4 video saya suruh. 4 video saya suruh. Untuk bisa menampilkan yang bagus. 4 video, Bapak Ibu hanya satu. Geser sana, geser sini. Kan Bapak Ibu waktu melihat yang 2 kali 40 menit itu kan, alah, ini kenapa ya, kok kayak gini ya, ya kan? Selamat siang, perasaan masih pagi gitu ya, kok siang ya saya ngomongnya. Kemudian gitu ya, misalnya bertanya begini, siapa ya yang hadir hari ini? Nah, yang hadir hari ini ngapain ditanya? Kan ya Bapak Ibu kan udah banyak. Tapi karena saking groginya, karena di depan itu ada kamera, yang aturannya tadi awalnya hanya bertanya siapa sih yang tidak hadir ya, yang tidak hadir, tapi ujung-ujung kepleset ngomong siapa sih yang hadir hari ini. Simple, sederhana, tapi begitu kita melihat video kita masing-masing, saya yakin Bapak Ibu ketawa. Bu Maskuta ada tersenyum-senyum, Bu Ida juga tersenyum, Bu Juliani pasti di balik layar itu penuh dengan tantangan prosesnya. Bu Pariama, jangan buka kartu dong. Bukan buka kartu, Bu, memang apa ya? Ya, memang kenyataan. Ya kenyataan, gitu, kenyataan kita, kenyataan. Makanya saya ingatkan untuk video kita bisa diulang. Diulang. Iya. Pengalaman kan guru yang paling berharga, betul nggak? Satu, oh ternyata saya salahnya begini, oh saya buat besoknya lagi, ya kan? Ternyata begitu saya tonton lagi, begitu ya, alah ternyata salah lagi, ya nggak masalah, besok lagi di pertemuan berikutnya kita masuk lagi, sampailah nanti pada saat pertemuan saya dengan Bu Nuraini bilang, ayo Bapak Ibu tampilkan video mentahnya yang 2 kali 40 menit. Bapak Ibu dapat video yang terbaik dari berapa macam video. Ya kan? Iya. Yakin, 1 kali yang disuruh siswa kan Bapak Ibu waktu bikin gini, kamera. Siswakah yang disuruh atau Bapak Ibu guru yang lain ikut terlibat? Kalau saya sih kawan-kawan yang di sekolah Bu merekam. Saya siswa. Siswa, Bu. Saya siswa. Saya siswa, Bu. Iya. Kalau siswa yang kita suruh kan kadang-kadang dia nggak tahu angle-nya di mana, kadang-kadang dia nggak tahu mana momennya di mana gitu. Nah, itu kita lakukan berkali-kali. Nah, itu kita perbaiki saja nanti Bapak Ibu di aksi yang kedua. Di aksi pertama nggak akan bisa lagi kita kembali, tinggal kita senyumin saja hasilnya, tinggal kita perbaikan di aksi yang kedua untuk mendapatkan video yang lebih baik, begitu. Itu sih Bu Nur. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi begitu Bu. Jadi Bu Misrati jangan takut itu ditonton orang banyak Bu. Ya, makanya Bapak Ibu cari video yang kan tergantung kesempatan Bapak Ibu lah, sempatnya kapan, mau berapa kali, 4 kali ke 5 kali gitu kan. Nanti kalau sudah bagus di YouTube kan, itu jangan malu Bu Misrati. Itu Ya, Bu. memberikan ilmu kepada orang lain, itu sedekah. Nah, jadi nanti video Bapak Ibu ini bisa digunakan oleh guru lain pas kebetulan materinya yang sama. Begitu. Jadi jangan takut dilihat orang banyak. Itu saya ketawa juga yang ada di sini. Ya, takut dilihat orang banyak katanya gitu, enggak pede. Nah, makanya yang di-upload atau diunggah pakai YouTube itu adalah yang sudah terbaik. Yang sudah terbaik sehingga bisa menjadi contoh bagi guru-guru di
luar sana, begitu Bapak Ibu. Ya, kebetulan misalnya seperti Pak Faisal kemarin mengenai ketenagakerjaan. Nah, itu kan bermanfaat bagi guru-guru yang ngajar kelas 2. Nah, kemudian konsep dasar ilmu ekonomi, kalau salah di periode sekarang ini banyak konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, itu kan bagi guru-guru kelas 1 gitu Bu ya. Nah, jadi memang betul kalau siswa itu asal Bu, Bapak Ibu, pokoknya nampak Bu Guru, nampak siswa, nampak papan tulis kayak gitu. Nah, poin-poin penting yang mana misalnya tentang fase pembelajaran, misalnya kegiatan inti, dia tak tahu tuh, siswa tuh tak tahu gitu. Tapi kalau guru kan makanya ibu, bapak sebelum meminta tolong orang lain itu harus dikasih wanti-wanti tuh. Apa saja yang harus direkam, apa saja yang harus difokuskan. Nah itu. Jadi kalau siswa kan nggak tahu siswa kapan ibu harus melakukan kegiatan inti, kapan ibu harus memberikan penguatan, kapan ibu kan nggak tahu. Kalau guru kan tahu sesama guru. Jadi dia penekanannya jelas gitu Bu. Nah, jadi momen-momen penting itu nampak di video itu. Kalau misalnya adalah yang yang merekam adalah guru gitu, teman sejawat daripada siswa. Apalagi siswanya pakai jalan lagi, ya bergoyang lah dia. Nah, begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Waktu merekam Bapak Ibu pakai tripod nggak? Pakai Bu. Ya, usahakan pakai tripod ya Bapak Ibu ya, jangan langsung kamera langsung gitu ya. Ya. Pakai tripod ya. Ada lagi Bapak Ibu untuk di aksi yang kedua. Jadwalnya saya sudah kirim di grup ya Bapak Ibu untuk jadwal Vicon kedua. Tur kapan Bapak Ibu mulai melakukan pengambilan video rekaman kembali di aksi yang kedua. Jadi nggak lagi main tiba-tiba gitu ya. Kemudian masalah jamnya kapan kita mau Vicon, nah itu nanti akan diinfokan kembali. Yang penting jadwalnya untuk tanggal berapa Bapak Ibu sudah tahu begitu. Ada pertanyaan? Ada saran? Silakan. Lagi dah. Semuanya sudah tahu, udah hafal dah ya. Harus bagaimana, harus melakukan apa dan seterusnya ya. Bapak Ibu? Ya Bu. Oke, yang lain gimana nih? Kayaknya pesertanya cuma 2 aja nih. Ya Bu, Mas Kuta. Bu, izin bertanya Bu. Nah, silakan Bu Sundari. Jadi di sini kan tanggal 15 September untuk aksi untuk Vicon yang keduanya ya. Nanti waktu berkunjung Ibu berarti sebelum tanggal 15 ya Bu ya? Sebelum tanggal 15 kunjungannya. Bisa membuat video rekaman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengatur jadwal kapan kami berkunjung gitu. Sebelum tanggal 15 ya Bapak Ibu, karena tanggal 15 kita sudah mulai Vicon yang kedua, itu Bapak Ibu sudah menampilkan video yang utuh. Yang 2 kali 40 menit untuk aksi yang kedua. Iya. Ibu, terima kasih. Oke, jadi sebelum itu Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan RPP-nya lebih dahulu ya. Kan sudah fix RPP-nya, kemudian diunggah ya, kemudian baru melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran nanti disetting Bapak Ibu ya, kemudian kapan kita melakukan kunjungan. Nah, kalau bisa ya sekalian rekaman Ibu tuh. Nah, kita sinkronus itu kan kita melihat daripada hasil rekaman mentah Bapak Ibu. Tapi kan sebelumnya kita ada kunjungan kan? Ada kunjungan. Boleh kunjungan itu tidak direkam atau lebih baik direkam. Jadi
tidak 2 kali lagi gitu Bapak Ibu, mungkin sebelumnya sudah merekam, kemudian pada saat kunjungan juga merekam, jadi tinggal cari yang mana. Biasanya yang rekaman yang ada kunjungan itu pasti lebih bagus. Bisa nanti sebelum kunjungan Bapak Ibu merekam, mudah-mudahan bagus. Kalau misalnya jelek pada saat kunjungan juga bisa direkam, sehingga nanti mana yang lebih bagus Bapak pilih untuk diunggah atau ditampilkan pada sinkronus yang kedua begitu. Semuanya ada sisi lebihnya. Kalau saat kunjungan Ibu Bu Nuraini dengan Bu Paryama tuh nervous Bu, grogi. Nah itulah makanya Jadi lupa semua Bu. iya boleh itulah makanya maksud saya begini, itu tadi itu kan sebelum kunjungan Bapak Ibu boleh melakukan rekaman secara ya sesuai dengan RPP lah gitu ya. Nanti ada kunjungan lagi kita datang direkam lagi, siapa tahu dengan adanya kunjungan kita Bapak Ibu lebih serius kan gitu, walaupun berdebar gitu ya. Grogi saya Bu gitu. Kalau dikunjungi Bu. Hah? Grogi saya kalau dikunjungi. Itu makanya nanti kalau misalnya ternyata grogi pada waktu kita kunjungan, ya itu nggak usah dipakai gitu ya Bu. Makanya jangan jangan hanya satu rekaman ya. Bisa sebelum kita kunjungan atau setelah kita kunjungan, boleh untuk diuploadnya itu gitu. Padahal waktu kunjungan kami nggak ada ngomong Bu Ida. Dia Bu Paryama, kalau ada kunjungan serasa kita ngajar 10 jam belajar. Jadi rasanya 2 kali 40 menit itu rasanya 10 jam pelajaran. Ya, boleh Bapak Ibu langsung putar aja jamnya, putar gitu langsung 5 menit pendahuluan, 5 menit kegiatan inti, 5 menit penutup, selesai. Kalau bisa Bu, saya mohon kunjungannya diam-diam, nggak usah memberitahu. Biar nggak tahu. Kami diam-diam kok Bu kunjungannya, kan Ibu yang kirim linknya. Kapan kami mau masuk, kadang-kadang Ibu enggak tahu. Paling Ibu yang menunggu kami kan, udah ada enggak ya Bu Paryama dengan Bu Nur ya. Malah Ibu yang mandang HP-nya begitu. Padahal kami yang penting Ibu udah kirim, mau kapan kami masuk kami lihat aja, Ibu jalani aja begitu. Enggak usah. Yang penting Zoom-nya itu bisa kami masukin aja kodenya gitu aja sih Bapak Ibu. Sampai nggak sempat nyapa Bu Nur sama Bu Paryama. Nggak masalah. Nih dalam kunjungan tubuh ya, kan kami kan diundang nih dengan Ibu nih, bagi Ibu ngirim link kan, diundang, udah. Jangan Bu, sudah siap Bu ya, udah siap Bu, bukan gitu ya. Bu, siapa tuh banyak ibu-ibu gitu, udah siap Bu, oke, ada baru dan menyapa siswa. Tidak, kita datang tuh tiba-tiba, mungkin di saat Ibu melakukan kegiatan inti kita datang gitu. Nggak mesti dimulai dari awal, jadi sambil megang HP kemarin, Bu, udah mulai Bu, udah bisa nampak Bu, bukan gitu. Itu kalau nggak salah kemarin begitu, udah bisa Bu, udah biarkan saya bilang gitu, ingat saya tuh gitu tuh, bisa dimulai, iya terus kan ya saya bilang gitu. Bener, masalahnya kalau mau masuk kan harus diterima, jadi bingung sendiri, terus kalau udah lama keluar sendiri juga, jadi pandangan harus ke kamera, lo kok putih yang muncul ternyata keluar lagi itu. Nah, belum gitu. Tahu cara menjadi. Gini caranya Bu Juliani, Ibu harus mensiasati dengan siapa yang akan jaga itu di situ. Ya, itu disiasati siapa yang akan jaga link Zoom itu gitu. Yang misalnya Ibu tahu anak ini bisa, ya udah suruh dia aja, kalau minta akses langsung tekan aja, nggak perlu Ibu lagi begitu. Nah, jadi supaya aman, Ibu nggak terganggu dengan proses belajar mengajar Ibu, kami juga nggak perlu lagi ininya kalut lagi gitu ya.
kok nggak bisa ya Bu Nur ya, datang Bu Nur nanti, kok nggak bisa ya Bu Pariama ya linknya ya, apa linknya begini, begitu. Jadi Ibu tugaskan aja dengan satu orang, entah anak murid atau siapa begitu. Kok ada batas waktu sih kalau Iya, itu gratis Bu, gratis tuh. 40 menit. Itu gratis itu. Yang lebih itu premium. Punya saya, Kecuali saya beda kalau kayak kita laptop gini Bu. tapi Iya, kalau kayak kita yang begini Ibu berbayar mau, di laptop. enggak, kalau Ibu misalnya mau begini, Ibu mau Zoom sampai 1 hari 1 malam juga nggak masalah, nggak akan putus-putus Bu. Karena Zoom-nya ini udah dibayar gitu. Beda kalau Saya Ibu kaget pakai dipanggil Zoom. Enci keputus. Bu Nur, Iya. Makanya apa bilang concern ke sana atur lagi Zoom-nya. Siswa yang di belakang itu, Enci keputus ini udah hilang dosennya. ya saya saking groginya Bu Nur, jadi suaranya enggak ada ya Bu. Iya. Iya. Sampai Padahal dibilang, udah dibilang besar suara saya tuh Bu. iya, dibilang Bu Nur tuh. Hah. Bu Pariama, suaranya Pak Heri memang nggak ada ya? Dia matikan Bu mic-nya. Naik. Ya kan dia, Pak Heri kan kemarin bilang, padahal Bu suara saya sudah kuat, ini saya sudah sampai kelihatan urat lehernya, rupanya sia-sia aja kan, nggak kedengaran juga ngomongnya dengan kami. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi video-video yang di aksi pertama itu menjadi acuan kita untuk perbaikan di video aksi yang kedua. Jadi untuk mengeditnya juga Bapak Ibu saya yakin sudah punya pengalaman tersendiri begitu untuk mengeditnya. Ya kan, untuk menampilkan yang pasti harus yang terbaik kembali. Jangan malah lebih jelek dari aksi yang pertama. Iya. Ya, waktu sudah dikasih tahu kapan lagi kita Vicon. Jadi Bapak Ibu sudah bisa persiapan. Nanti tinggal kirim linknya. Kapan kami akan masuk? Ya, itu kami nanti yang atur begitu. Nanti yang ketiga kita itu ya Bu ya, lanjut ke pembuatan best practice ya Bu. Iya. The best practice. Ya. Even best practice itu kalau nggak salah pun direkam juga tuh. Oh, best practice-nya direkam juga ke Bu? Sebentar saya lihat. Best practice-nya oke. Ada enggak? Best practice-nya direkam. Bu, lihat dulu Bu. Saya lihat dulu untuk best practice-nya. Kayaknya dia hanya susun ya Bu. Ada. Itu dia masuk ke refleksi. Tidak lanjut. Masih lama Bu. Ya sih masih lama, cuma persiapan buat Bapak Ibu guru nih yang mau buat best practice Bu. Saya nggak pernah bikin itu Pariama. Itu nanti temanya itu bebas atau bagaimana itu? Apa itu Bu? Saya nggak ngerti Bu. Iya, saya belum pernah Apa bikin. ya? Ya LK dia Bu ternyata nih. LK. Ya LK 3.1 3.1. penyusunan hasil best practice menggunakan metode STAR. Apalagi itu? Dan bukti unggah di guru berbagi atau media sosial. Apa itu, Bu? Oke, Saya nggak nanti ngerti. macam mana caranya nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yang penting bisa dilihat-lihat dulu nanti di YouTube. Gimana sih best practice? Best practice itu kurang lebih kayak model PTK begitu Bapak Ibu. Ya, penelitian tindakan kelas yang kurang lebih. dihadapi. Ya.
Jadi apa yang sudah Bapak Ibu nih yang kerjakan nih aksi 1, aksi kedua nih, itu yang Bapak Ibu nanti akan buat menjadi best practice-nya. Ya kan bukan? Temanya berarti nggak bebas, Bu? Enggak dong. Kalau bebas lain cerita. Bapak Ibu kan udah buat aksi 1, aksi 2. Sesuai dengan materi itu apa? Iya, jadi ibaratnya begini loh, Bu. Best practice itu kan Ibu udah buat nih aksi pertama, aksi kedua. Ternyata dengan aksi pertama ini motivasi belajar anak itu lebih baik daripada saya nggak buat bahan ajar, daripada saya nggak buat media. Nah, kalau kemarin kan di yang pertama sekali yang akar permasalahan Bapak Ibu tuh kan adalah model, media, bahan ajar, begitu ya kan? Nah, begitu dituangkan dalam bentuk perangkat, ternyata ada solusinya. Saya menggunakan model pembelajaran ini. Nah, itu nanti akan kita tuangkan dalam best practice. Oke, ya kurang lebih PTK ya, Bu ya? Penelitian tindakan kelas ya. PTK, Bu. Iya. Ada tantangan dan solusi ya. Iya. Itu. Tantangannya seperti apa ya yang di aksi kita itu yang kita buat itu perangkat kita pembelajaran pertama dengan perangkat pembelajaran kedua. Jadi kita nggak bercerita di luar dari konsep itu gitu. Iya. Berarti melihat perubahannya ya. Iya, kita melihat begitu dengan model yang saya buat ternyata bisa mengatasi permasalahan pembelajaran ini begitu. Misalnya dengan bahan ajar yang saya buat, saya bisa mengatasi pembelajaran ini begitu. Itu kan kemarin kan akar permasalahan dari Bapak Ibu semua. Iya. Ya, metode yang menonton katanya gitu. Ternyata begitu sampai di RPP Bapak Ibu melaksanakan PPL, ternyata itu bisa mengubah Bapak Ibu gitu ya best practice-nya. Termasuk upaya-upayanya, usaha-usaha Bapak Ibu yang sudah dilakukan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah-masalah itu. Jadi upaya-upayanya apa? Di situ ada tingkat kegagalan, ada tingkat keberhasilan. Apa yang sudah Ibu lakukan ternyata gagal, Bapak Ibu mencoba mencari metode, kemudian ternyata mampu mengatasi persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Itu ya, makanya tentang tantangan tadi mungkin ada upaya Bapak Ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sebelumnya begitu, sehingga pada aksi kedua ini makanya seharusnya aksi yang kedua ini Bapak Ibu adalah aksi yang bisa mengatasi persoalan di aksi 1 begitu. Jadi nampak yang menonjol tuh upaya Ibu Bapak itu ada di situ melalui model, melalui metode atau melalui LKPD dan sebagainya begitu ya, upaya-upaya yang dilakukan ya, sehingga nanti makanya di aksi kedua ini harus bagus karena sudah ada upaya-upaya untuk mengatasi solusi yang dihadapi pada aksi 1 ya begitu ya Bapak Ibu. Bisa Ibu Bapak menjelaskan tadi di best practice-nya itu Bapak bahwa Bapak Ibu mengatakan ini persoalan ini bisa diatasi dengan model karena model ini bisa membuat anak termotivasi, anak tertarik untuk mengikuti pelajaran, atau yang punya masalah tentang pemahaman materi dengan model ini begitu. Jadi upaya Ibu memang upaya Bapak Ibu tuh memang nampak di situ itu. Jadi di situ kan mengenai best practice-nya, artinya kegiatan yang paling efektif untuk dilakukan tapi terbaik gitu Bu, terbaik untuk dilakukan mengatasi persoalan yang dihadapi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, kalau untuk best practice berarti yang dibuat itu aksi 1, aksi 2 atau hanya 1 saja? Kumpulan. Jadi ada action dari misalnya persoalan Bapak Ibu kan di sebelumnya misalnya tidak termotivasi misalnya. Bapak Ibu melakukan dengan usaha aksi 1 namun mengalami kegagalan misalnya nih pada waktu aksi 1 mengalami kegagalan, apa upaya-upaya Bapak untuk di aksi kedua? Begitu. Jadi kalau dianggap itu gagal, tapi kalau dianggap misalnya aksi 1 itu berhasil, bagaimana upaya Bapak untuk menambah
satu entah itu media yang menarik atau sesuatu yang bisa melengkapi dari aksi 1. Nah, itu upaya-upayanya ya. Jadi kalau memang pokoknya jadi tidak membicarakan khusus aksi 1, tidak. Tapi upaya Bapak pada waktu mengatasi solusi yang pertama, Bapak melakukan metode apa? Ternyata mengalami kegagalan sehingga Bapak berusaha untuk mencari solusi lain melalui penekanan pada model misalnya. Begitu, atau pada media misalnya, atau pada LKPD misalnya dan sebagainya. Karena misalnya kerjasama kekompakan mereka pada waktu aksi 1 tidak ada kurang menunjukkan kerjasama yang baik atau kurang menunjukkan kemampuan untuk berpresentasi misalnya. Itu bisa Bapak lakukan dengan aksi yang kedua, menambahkan aksi kedua, atau bercerita tentang selama ini dalam pembelajaran tiba-tiba Bapak menggunakan aksi 1. Begitu. Jadi bisa dia menyambung cerita aksi 1 untuk menegaskan pada perlakuan sebelumnya ya, yang lemah, yang masih kurang ya, kemudian Bapak melakukan pada aksi 2, atau sebaliknya Bapak bercerita tentang aksi 2 untuk menutupi kelemahan-kelemahan pada aksi 1. Jadi ada upaya-upayanya yang sudah Bapak lakukan ternyata begini-begini. Jadi berceritalah di aksi 1 itu best practice-nya apa gitu. Ternyata berhasil misalnya, ternyata siswa lebih paham dengan metode ini, dengan media ini, maka Bapak menambahkannya dengan cara apa. Jadi tidak stop di situ, Bapak Ibu bisa bercerita lagi tentang yang dilakukan pada aksi kedua begitu. Sehingga kalau kita bicara PTK maka di situ kan ada siklus 1, siklus 2. Kan kalau misalnya kita bicara PTK berarti kan ada siklus 1, siklus 2 begitu Pak. Oke, apa Bu Misrati? Ini ya Bu, berarti best practice itu dibuat secara tertulis ya Bu, bukan dipraktekkan lagi terus rekaman lagi kan Bu? Itulah tadi saya sedang mencari apakah yang diunggah itu hanya pengalaman atau PTK Bapak Ibu itu ya, tidak melakukan rekaman. Mungkin nanti Bu Parema bisa menjelaskan. Ini dia. Ini dari Bu Parema kah? Iya Bu.